Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peradaban Islam mencatat kehebatan pasukan berkuda Islam telah menjadi kunci kemenangan dalam berbagai pertempuran penting. Pasukan berkuda biasanya disebut kavaleri, yang berasal dari bahasa Latin calabus dan bahasa Perancis chevalier, yang berarti pasukan berkuda. Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya bertajuk Islamic Technology and Illustrated History mengungkapkan, sebelum Islam berkembang, peradaban lain seperti Bizantium telah memiliki pasukan kavaleri yang tangguh. Menurut Al-Hasan, pada abad pertama Hijriah, kavaleri telah menjadi kekuatan utama militer Bizantium. Pasukan kavaleri yang tangguh juga telah dimiliki bangsa Persia jauh sebelum Islam berkembang. Kesatria berkuda Iran, As-Sawira, merupakan pasukan yang mampu menurunkan kekuatan kavaleri yang lebih besar ke medan perang daripada bangsa Arab. Karena pada masa awal perkembangan Islam, jumlah pasukan berkuda dalam ketentaraan masih sedikit, khususnya sebelum penaklukan Mekah. Medan yang datar dan terbuka sangat cocok untuk kavaleri, namun bangsa Arab menghindari medan perang seperti itu. Militer Islam mulai membentuk pasukan berkuda atau kavaleri pada zaman Khilafah Rashidah. Adalah Khilafah Umar bin Khattab yang berupaya untuk mengumpulkan kuda bagi tujuan militer dari berbagai daerah. Hasilnya terdapat sekitar 4.000 ekor kuda di Kufah. Setelah itu, sedikit demi sedikit strategi kemiliteran Islam berubah. Pada awalnya, pasukan kavaleri Islam tak terlalu dominan. Perlahan namun pasti, kekuatan kavaleri yang dimiliki militer Muslim semakin bertambah besar dan kuat. Pasukan kavaleri tercatat menjadi kunci kemenangan tentara Islam dalam Perang Yarmuk. Pertempuran Yarmuk merupakan perang antara tentara Muslim dengan Kekaisaran Romawi Timur pada 636 Masehi. Perang Yarmuk sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian di zaman pertengahan. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Rashidah kedua. Pertempuran ini terjadi 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632. Ketika Amr bin Al-As menaklukkan Mesir, komposisi kekuatannya militer Islam telah berubah dari infanteri menjadi pasukan berkuda. Kehebatan pasukan kavaleri Muslim sekali lagi terbukti dalam pertempuran Sungai Talas pada tahun 751 Masehi antara kekhalifahan Rashidah dengan dinasti Tang dari Cina. Bermodalkan pasukan kavaleri yang tangguh, tentara Muslim berhasil meraih kemenangan. Kemenangan itu membuat Islam menguasai wilayah Asia Tengah dan mulai menyebar luas ke negeri tirai bambu. Pasukan kavaleri Islam juga kerap mendapat bantuan dari pasukan lain. Misalnya ketika pasukan berkuda Iran, As-Sawira, bergabung dengan pasukan Islam dalam penaklukan Khuzistan di bawah pimpinan Abu Musa pada tahun 17-21 Hijriah. Ini hanya salah satu contoh penyatuan pasukan non-Arab ke dalam angkatan bersenjata Muslim. Kala itu pasukan Islam juga merekrut orang-orang Khurasan, Barbar, dan Turki. Mereka tetap membawa gaya bertempur dan berkuda khas masing-masing. Kekuatan pasukan kavaleri Islam kian bertambah kuat pada era kekuasaan dinasti Mamluk pada abad ke-6 Hijriah dan ke-7 Hijriah, periode kritis dalam sejarah Islam. Mamluk atau Mameluk berarti tentara budak yang telah memeluk Islam. Mereka berdinas untuk kekhalifahan Islam dan Kesultanan Ayyubiyah pada abad pertengahan.